Oke, langsung aja kita bedah kontroversi super panas yang lagi rame banget di media sosial soal guru trading dan kasus koin manta. Ini tuh sebenarnya edukasi atau ujung-ujungnya penipuan? Nah, ini nih pertanyaan yang lagi ada di benak semua orang. Apa benar seorang influencer bisa masuk penjara cuma gara-gara muridnya rugi jutaan pas trading? Ini taruhannya gede banget loh, baik buat si influencer maupun buat kita semua yang jadi pengikutnya. Jawabannya tuh, abu-abu. Bisa, iya. Bisa juga enggak. Karena garis antara ngajarin sama memanipulasi itu tipis banget. Yuk, kita kupas satu-satu biar jelas. Oke, jadi pertanyaan mendasarnya sekarang, di mana sih batasannya? Kapan sih ngajarin trading itu masih oke-oke aja? Dan kapan itu udah bisa dianggap tindakan kriminal? Jadi gini, di satu sisi pengacara si influencer bilang, ini kan cuma kelas edukasi, nggak ada paksaan sama sekali. Kalau rugi ya risiko sendiri. Tapi di sisi lain para ahli hukum bilang, tunggu dulu. Ceritanya bakal beda banget kalau si guru ini ternyata terbukti memanipulasi, menyesatkan, atau jangan-jangan punya kepentingan tersembunyi di balik rekomendasinya. Nah, biar kita nggak kejebak atau salah langkah, ternyata ada loh aturan main yang jelas di industri ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Intinya gini, kalau mau jadi penasihat keuangan atau investasi yang beneran, modal followers banyak aja tuh nggak cukup. Mesti ada lisensi resmi, entah itu dari BNSP, OJK, atau Bapepti. Ini jadi semacam bukti kalau mereka emang kompeten dan berada di bawah pengawasan. Dan penting banget nih buat dicatat, sertifikasi itu bukan tiket emas buat pasti untung ya. Sama sekali bukan. Tujuannya itu lebih ke standarisasi, buat mastiin layanannya tuh aman dan nggak ngerugiin orang banyak. Ini lebih soal etika dan perlindungan konsumen. Nah, ini dia nih jantung masalahnya. Namanya konflik kepentingan. Simpelnya gini, apa si influencer ini beneran tulus ngajarin kita? Atau jangan-jangan kita ini cuma dijadiin exit liquidity, alias tumbal biar mereka bisa jual asetnya pas harga lagi tinggi? Oke, biar lebih kebayang, kita coba bedah dua tipe mentor yang sering kita temuin di dunia online. Anggap aja yang satu sang pendidik, yang satunya lagi, ya sebut saja sang bandit. Perbedaannya tuh kelihatan jelas banget. Si pendidik itu fokusnya ngajarin kita gimana caranya berpikir. Ngasih kita ilmunya, analisisnya, cara ngatur risiko. Sementara si bandit, dia cuma ngasih tahu kita harus mikir apa. Beli ini, jual itu. Dia cuma ngandelin hype, emosi, sama FOMO. Contohnya gini, pendidik yang benar itu bakal ngomong, oke, dari data historis, pola grafik ini punya kemungkinan berhasil 67%. Artinya, ada juga kemungkinan gagal 33% loh. Nah, risiko yang 33% ini harus kamu perhitungkan dalam strategimu. Dia ngasih data, ngasih probabilitas, dan yang paling penting, ngingetin resikonya. Bandingin deh sama si bandit. Narasi dia bakal beda banget. Wah, gila loh kalau nggak beli ini sekarang. Ini kesempatan sekali seumur hidup buat ubah nasib. Gue sih all in. Terdengar familiar kan? Taktiknya tuh mainin emosi, bikin kita panik dan takut ketinggalan kereta. Dan mereka tuh pinter. Mereka sadar banget, biarpun di ujungnya ada tulisan kecil, investasikan secukupnya, pamer mobil mewah, jam tangan mahal, dan liburan, itu efeknya jauh lebih nampol. Itu sugesti yang bikin banyak orang akhirnya nekat, mempertaruhkan semua yang mereka punya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke studi kasus nyata yang jadi pemicu semua perdebatan ini. Yap, kita bahas kasus koin manta. Jadi, narasi yang beredar di publik itu kan simple banget ya. Ada influencer yang dituduh ngajak all in di koin manta, dan akibatnya banyak pengikutnya yang rugi bandar kehilangan hampir semua uang mereka. Kerugiannya itu nggak main-main, ada yang ngaku sampai minus 98%. Bayangin deh, kalau kamu punya uang 100 juta, itu artinya tinggal sisa 2 juta aja. Nyesek banget. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Pihak pembela si influencer ini keluar dengan data versi mereka. Mereka nunjukin sebuah portofolio yang katanya direkomendasikan pada tanggal 14 April 2024. Dan di situ, alokasi buat manta itu cuma 2,5% aja. Kecil banget kan? Argumentasi mereka, kalau aja para pengikutnya ini beneran ngikutin seluruh portofolio yang disarankan, kerugian diminta yang cuma 2,5% itu harusnya bakal ketutup, bahkan lebih, sama keuntungan dari aset lain kayak Bitcoin yang naik 63% atau BJB yang naiknya sampai 336%.
Jadi, kesimpulan dari pihak pembela, ini bukan salah nasihatnya, tapi salah orangnya yang gak disiplin dan serakah. Yang rugi besar itu ya mereka yang nekat all in ke satu koin sambil mengabaikan prinsip diversifikasi dan manajemen resiko yang katanya udah diajarin. Oke, dari semua drama dan perdebatan ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, ini bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa melindungi diri sendiri di tengah lautan informasi finansial yang simpang siur ini? Gampang kok, coba deh perhatiin 5 tanda bahaya ini. Kalau ada mentor yang ngasih janji-janji surga, mainin emosi kamu pakai FOMO atau hinaan, lebih banyak pamer harta daripada ngajarin ilmunya, nggak punya sertifikasi yang jelas, dan selalu ngomongin untung tapi lupa sama resiko, wah itu udah lampu merah, sebaiknya langsung waspada. Jadi buat kita semua, ada beberapa hal kunci yang harus selalu diingat. Pertama, cek latar belakang dan sertifikasi si pengajar. Kedua, belajar bedain mana konten yang beneran edukasi, mana yang cuma hype doang. Terus ingat, untung di masa lalu itu bukan jaminan masa depan. Dan yang paling krusial, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah investasi pakai uang yang kamu nggak siap kehilangan. Fokus ke manajemen risiko, bukan cuma ngejar profit gede. Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Di era serba influencer ini, saat nasihat keuangan berseliweran di mana-mana, siapa yang sesungguhnya paling bertanggung jawab atas nasib uangmu?